Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Agustina, CGP Angkatan 11 dari Kota Bogor. Di sini saya akan membuat aksi nyata 2.3 proses coaching pada supervisi akademik. Nah, pada proses ini ada 3 tahap untuk melakukan proses tersebut. Yang pertama, praobservasi, yang kedua, observasi, dan yang ketiga yaitu pasca observasi. Di sini di samping saya ada rekan saya, Bu Rela, yang akan saya supervisi. Saya sebagai coach di sini dan Bu Rela di sini sebagai coachee. Bu Rela di sini yaitu berperan di guru mata pelajaran IPS. Baik, Bu Rela, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu Rela, bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Bu Rela mau saya supervisi nih? Agak deg-degan. Gak apa-apa ya, kita belajar ya Bu Rela ya, sama-sama belajar. Bu Rela, hari ini sesuai jadwal kita akan melakukan supervisi akademik, betul? Betul. Betul, baik. Di sini ada 3 tahap ya Bu Rela ya. Praobservasi, observasi, dan terakhir yaitu pasca observasi. Nah, saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan? Silakan. Nah, terima kasih Bu Rela. Nah, nanti ketika observasi tujuan pembelajarannya apa Bu Rela? Tujuan pembelajarannya yang pertama itu siswa mampu menjelaskan periodisasi zaman secara arkeologis. Ya, kemudian yang kedua, siswa mampu untuk mengidentifikasi ciri-ciri zaman berdasarkan pembagian secara arkeologisnya. Dan yang ketiga, siswa dapat bekerja sama dan berkomunikasi dalam kelompok saat mengerjakan lembar kerjasama. Oke. Baik, itu tujuan pembelajaran ada 3 ya Bu Rela ya. Nah, lalu area pengembangan apa saja yang hendak Bu Rela capai? Untuk area pengembangannya Ya. yang ingin saya capai, yang pertama itu budaya positifnya, Ya. kemudian yang kedua KSE, dan yang ketiga pembelajaran berdiferensiasinya. Baik, ada 3 ya Bu Rela ya. Budaya positif, KSE itu sama berdiferensiasi. Baik. Lalu strategi apa yang telah Bu Rela siapkan? Kalau untuk budaya positif tentunya menerapkan 5S ya begini ya. Ya, Kemudian sapa, senyum ya Bu Rela ya. betul, senyum sapa. Kemudian mengulang kesepakatan kelas. Baik. Karena memang ya anak SMP ya kadang-kadang lupa dengan kesepakatan kelasnya sehingga perlu diulang kembali. Ya. Kemudian untuk KSE-nya itu saya akan melakukan ice breaking di awal pembelajaran supaya anak-anak bersemangat gitu ya sebelum belajar. Kemudian tentunya menanyakan kehadiran siswa. Lalu nantinya akan ada keterampilan dalam berkelompoknya. Berkelompok ya. Berkelompok. Dan yang terakhir pembelajaran diferensiasi itu saya akan melakukan diferensiasi berdasarkan kesiapan belajarnya Bu Gina. Kesiapan belajar. Ya, karena nanti anak-anak akan saya buat kelompok itu untuk mengerjakan lembar kerja. KPD. Iya, ya KPD. Jadi secara kelompok berdasarkan kesiapan belajar. Jadi secara heterogen. Heterogen, baik. Kalau saya simpulkan berarti nanti ketika yang pertama kan itu area pengembangannya itu 3 ya Bu Rela ya, budaya positif, KSE, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Nah, strateginya itu budaya positif itu yang pertama menerapkan 5S, kemudian mengulang kesepakatan kelas ya. Nah, untuk KSE-nya itu melakukan ice breaking, salah satu cara untuk agar anak-anak itu semangat dalam belajar ya Bu Rela ya. Lalu membacakan kehadiran siswa. Dan yang terakhir itu pembelajaran berdiferensiasinya itu menggunakan diferensiasi proses Apa namanya tadi? tentang kesiapan belajar ya. Kesiapan belajar anak. Baik, saya perhatikan memang sudah sesuai Bu Rela ya. Salah satunya Bu Rela sudah menjadi fasilitator untuk anak-anak ya. Dan sudah memfasilitasi anak-anak untuk mengerjakan LKPD, terus keterampilan berelasinya juga ada ya, berkelompok ya, seperti itu Bu Rela. Nah, baik, pertanyaan terakhir ya Bu Rela ya, saya ingin tanyakan itu adakah tantangan ketika Bu Rela akan
melakukan pembelajaran ini? Tantangannya sih lebih ke, karena ini materinya tentang periodisasi gitu ya, Mm-mm. zaman praaksara. Jadi kayak teori dengan realitasnya itu agak gimana ya, agak sulit gitu. Mm-mm. Nah, karena kan itu udah periodenya masa lampau gitu kan. Ya. Jadi apa ya, bahasa-bahasanya juga gitu, istilah-istilahnya itu agak sulit ditangkap oleh siswa kemungkinan. Gitu. Glosarium mungkin ya, atau pertanyaan pemantik mungkin ya. Ya. Kemudian apa ya, kayak kurang relevan dah dengan kehidupan sehari-hari gitu. Karena itu kan terjadinya zaman dulu ya. Ya. Kayak misalnya mereka harus tahu alat-alat zaman dulu gitu. Ya. Oh gitu. Nah, setelah Bu Rela mengetahui tantangan apa saja yang akan Bu Rela hadapi ini ketika pembelajaran, kira-kira apa solusi dari Bu Rela? Atau Bu Rela mungkin punya rencana ke depannya seperti apa? Karena ini tentang zaman dulu ya, jadi paling saya menampilkan video-video, kemudian gambar-gambar, atau misalnya menunjukkan mungkin melalui YouTube gitu ya. Iya. Itu gimana benda-benda peninggalan zaman dahulu gitu. Iya. Paling kayak gitu. Atau kayak sekarang nih, zaman sekarang mungkin karena ini berkaitan dengan zaman batu ya. Saya paling nanti akan membawa misalnya kayak cobek, itu kan dari batu ya. Nah, jadi menunjukkan bahwa ya dari zaman dulu tuh udah ada gitu peralatan dari batu sampai sekarang ternyata bisa digunakan gitu. Wah, kalau saya perhatikan sepertinya seru ya Bu Rela ya. Ya, mudah-mudahan pembelajarannya sesuai dengan kesiapan dan minat belajar murid ya Bu Rela ya, sehingga pembelajarannya menyenangkan ya untuk anak-anak. Baik Bu Rela, sudah siap untuk saya observasi? Insya Allah. Ya, siap. Baik. Terima kasih ya Bu Rela. Nanti setelah ini saya langsung observasi ke kelas Bu Rela ya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Luar biasa. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin doa ketua kelasnya. Dan teman-teman sebelum kita belajar kita juga berdoa dimulai. Ya, sebelumnya Ibu mau mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas. Kan sebelumnya kita udah pernah ya bikin kesepakatan kelas. Nah, kita ingat lagi. Kalau kehadiran gimana? Harus datang tepat waktu. Jadi ketika bel, itu kalian harus langsung masuk ke kelas. Kemudian partisipasi gimana? Semuanya diharapkan aktif dalam pembelajaran. Jadi jangan diam-diam aja ya. Kemudian saling menghormati. Kayak gimana saling menghormati? Harus menghormati satu sama lain. Menghormati guru, terus menghormati sesama teman ya. Kemudian saling menghargai ya. Jadi saya menghargai itu kalian bercandanya jangan keterlaluan. Tidak boleh menggunakan kata-kata kasar ya. Terus komunikasi. Semuanya diharapkan untuk bersikap sopan. Ya. Terus kalian komunikasi dalam kelompok nanti ketika kerja kelompok ya. Dan kalau misalnya nanti tugas yang menggunakan handphone, itu handphonenya harus digunakan sesuai dengan penggunaannya. Ketika memang diperlukan untuk belajar, berarti tidak boleh menggunakan untuk yang lain. Misalnya Jangan main mobile. iya,
Oke, buka sosial media. Ingat, itu nggak boleh ya. Oke. Jadi sudah ingat ya kesepakatan kelasnya. Hari ini masuk semua atau ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Alvaro kenapa? Kakinya bengkak. Kakinya bengkak? Kenapa bisa bengkak? Alvaro sakit. Terus siapa lagi? Terus siapa lagi? Syah? Terus? Kenapa? Sakit. Terus ada lagi yang nggak masuk?
tulisan. Tulisan. Berarti sama-sama zaman sebelum adanya tulisan. Jadi, periodisasi zaman praaksara berdasarkan arkeologisnya itu dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama apa? Zaman Neolitik. Paleolitik.
lagi. Ayo, Syam. Sama perempuannya mau ikutan. Ayo, 5 orang lagi sini. Sini di tengah-tengah. Ayo. Ayo, Enan. Syam. Ayo. Supaya nggak ngantuk. Ayo, berapa orang? 1, 2, 3, 5. Ayo sini. Berbaris. Berbaris. Hadap ke sini aja. 1, 2, 3, 4. Mana? Satu lagi. 3, bisa. Sini langsung maju. Nah, ice creamingnya kayak gimana? Ice creamingnya, jadi salah di mulut, benar di tangan. Ya. Jadi ibu nanti ngasih soal matematika gampang. Misalnya 2 ditambah 5, kamu jawabnya itu harus salah, tapi tangannya harus benar. 2 tambah 5, 2 tambah 5, 2 tambah 3, 100. Ngerti? Ngerti? Bisa dimulai? Oke, tengah dong, tengah. Kita mulai ya. 6 ditambah 2. 9. Yang pertama dulu, orang pertama. Oke, paham tadi ya? Nah, oke. Dari yang pertama. 7 ditambah 1. 3. Berapa itu 7 tambah? Tadi salah berarti. Gini maksudnya nggak ulang berapa? Iya. Udah mulai dulu. Kita coba yang kedua. Terus 4 ditambah 3. 4 tambah 3. 100. Ya, tuh. Terus lanjut. 2 ditambah 1. 5. Ya, tuh. Lanjut. 3 ditambah 4. Tadi. 8. Ya, tuh. Terus 1 ditambah 4. Oke, tadi salah ya? Salah. Apa ya? 1 ditambah 8. 7. Oke, lagi. 6 ditambah 3. 10. Ya, betul. Lanjut. 1 ditambah 9. 100. Ya. Terus 5 ditambah 3. Apa? 10. Ya, betul. Coba 2 ditambah 5. 8. Hitung dulu ya. Oke. Terus 1 ditambah 1. 3. Oke, cukup ya. Gimana? Cukup. Terima kasih. Ayo lihat. Oh iya, maksudnya ini dulu deh. Kita Ada 5 juga. tadi kita sudah
1 apa jawabannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oke. Tadi kita sudah mengerjakan LKPD ya. Nah, sekarang Ibu mau merefleksi pembelajaran hari ini. Kira-kira apa sih yang sulit di pelajaran hari ini? Apa? Menyebutkan zaman-zamannya. Terus? Tahun. Oh, tahunnya. Terus kira-kira gimana kan? Peninggalannya, alat-alatnya. Oke. Ya, Syah. Tadi kan katanya sulit untuk menyebutkan nama zamannya. Nah, kira-kira solusinya gimana nih? Hah? Tadi pakai ha? Maksudnya gimana pakai ha? Litikum. Oh, kayak misalnya megang litikum gitu. Terus? Kalian litikum. Jadi berarti harus bisa bikin supaya hafal gimana caranya? Tahu nggak gimana? Misalnya bikin jembatan keledai. Apa? Tadi kalian litikum. Terus setelah kalian litikum apa? Meso. Apa? Me. Apa lagi? Setelah meso litikum. Apa? Mene. Neo litikum. Sama? Mega litikum. Nah, itu bisa kalian bikin singkatan dari zaman itu. Lebih gampang nggak? Pak, me, ne, me. Pak, me, ne, me. Kalian litikum. Terus? Pak, ne. Bisa? Untuk pembelajaran hari ini, kalau ada bintang 1 sampai 5, kalian mau ngasih bintang berapa? 5. Hah? 5.
Ya, yang pertama itu tadinya tahap berapa? Tahap apa yang pertama itu? Pra ya. Pra, betul. Pra observasi. Yang kedua? Observasi. Yang ketiga? Sekarang ya, pasca observasi. Nah, di sini saya sebagai coach dan Bu Rela sebagai coachee ya akan menyampaikan beberapa hal terkait observasi yang telah saya lakukan di kelasnya Bu Rela. Ya, betul ya Bu Rela ya, di kelas 72 ya Bu Rela ya? 72 hari Kamis ya Bu Rela. Nah, saya boleh bertanya sesuatu? Beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Rela ya? Baik, bagaimana perasaan Bu Rela ketika mengajar di kelas? Perasaan saya saat mengajar di kelas ada rasa apa ya, deg-degan gitu ya, karena kan setiap pembelajaran itu pasti akan berbeda-beda ya. Iya, betul. Kemudian ngerasa tertantang juga, terus ngerasa senang juga. Nah, senangnya pada saat itu anak-anak yang laki-laki terutama ya, itu aktif dalam pembelajaran. Kemudian tantangannya anak yang perempuan justru lebih diam, cenderung lebih diam gitu sih. Baik, senangnya itu karena salah satu beberapa anak perempuannya itu aktif, diam ya, yang laki-laki yang aktif ya Bu Rela ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Rela, menurut Bu Rela, peristiwa apa yang bisa Ibu simpulkan kalau anak-anak itu bisa antusias dengan pembelajaran selama di kelas bersama Ibu? Bisa dilihat dari saat saya misalnya memancing mereka dengan pertanyaan, itu mereka langsung jawab gitu, dengan semangat. Kemudian saat di kelas itu saya menyajikan semacam teka-teki silang gitu ya, di papan tulis pakai proyektor, itu mereka berlomba gitu, saya mau jawab yang nomor ini, saya mau jawab yang nomor itu. Itu kan sudah terlihat ya keaktifan mereka di kelas. Salah satu antusias anak-anak ya Bu Rela ya. Nah, dengan pembelajaran yang Ibu bawakan kepada mereka ya. Nah, itu adakah ada pembelajaran yang Ibu dapatkan dari hasil pembelajaran Ibu tadi di kelas atau perubahan dari pembelajaran sebelumnya, Bu? Oke, dari sebelumnya itu anak-anak ketika diminta untuk presentasi itu masih benar-benar malu-malu, masih sulit untuk disuruh presentasi. Tapi pasif mungkin ya Bu ya? Pasif, terutama memang yang perempuan itu kelas 72 itu perempuannya lebih diam cenderungnya, terus malu-malu, memang berbeda, berkebalikan dengan yang laki-lakinya gitu. Nah, yang pembelajaran kemarin karena memang saya bentuk kelompok berdasarkan kesiapan belajarnya, jadi memang heterogen ya. Jadi teman yang bisa itu sambil mengajarkan teman yang nggak bisa. Jadi saat presentasi jadi bisa bagi-bagi gitulah ya pengetahuannya. Jadi sebelumnya jadi ada yang mengerjakan, kemudian nanti presentasi siapa yang ini secara gantian. Jadi memang menurut Bu Rela yang paling memuaskan itu yang bagian diferensiasi berarti ya, kalau saya bisa sampulkan ya Bu Rela ya. Nah, kemarin itu memang saya melihat pembelajaran Ibu itu anak-anak, ada beberapa anak-anak yang antusias ya Bu Rela ya dengan pembelajaran Ibu, mungkin metodenya yang menarik mungkin ya, ada teka-teki silang seperti itu ya Bu Rela ya. Nah, kalau boleh saya perjelas Bu Rela ya, ketika pra observasi itu kan aspek yang dinilai itu ada 3 ya Bu Rela ya. Itu kata Bu Rela kan ada apa? Yang pertama disiplin positif atau budaya positif ya, KSE dan diferensiasi. Dan tadi yang kata menurut Bu Rela itu yang paling memuaskan itu diferensiasi ya. Nah, saya mau nanya nih Bu Rela nih, tantangannya apa nih ketika Bu Rela mengajar selain anak-anak yang pasif? Tantangannya kalau yang kemarin yang saat observasi itu ya, pada saat masuk kelas ternyata kelasnya ada sampah. Iya, Jadi kurang kondusif ya? Iya, kurang kondusif sehingga pada saat itu kita bersihkan dulu sampah yang terlihat gitu, tapi secara cepat. Iya. Di situ jadi kita sebelum pembelajaran kita bersihkan dulu sampah yang terlihat, setelah itu baru kita mulai pembelajaran.
memperhatikan juga anak-anaknya karena memang banyaknya kinestetik mungkin ya Bu Rela ya. Jadi kurang ini ya sama lingkungannya ya. Karena kan kertas suka dibuat kapal-kapalan, betul. buat jadi sehingga Betul. terlihat kadang-kadang sampahnya masih ada gitu si kapal-kapalannya. Iya. Nah, bagaimana nih Bu Rela nih untuk menyikapi tantangan yang Bu Rela rasakan? Apakah ada ide baru gitu menurut Bu Rela untuk kedepannya? Lebih diingatkan lagi tentang kesepakatan kelasnya lebih. Walaupun memang setiap pembelajaran pasti diingatkan ya. Mungkin ya anak-anak kan ya lupa, terus ya namanya anak-anak SMP kelas 7 ya. Terus saya ingatkan lagi yang kan gitu. Jadi gimana caranya sebelum pembelajaran itu kelas harus sudah bersih, sudah rapi, ingatkan. Dan ya. tadi ke wali kelasnya juga begini menyampaikan kondisi kelasnya seperti itu. Betul. Nah tadi tantangan selanjutnya itu menyikapi anak-anak yang pasif ketika presentasi ya Bu Rela ya. Ada ide lagi untuk kedepannya seperti apa? Mungkin nanti dari skala kecil dulu ya, mereka misalkan diskusi kelompok, bagaimana menyampaikan pendapatnya, supaya mungkin kalau di depan kelas secara langsung mereka malu-malu gitu ya, karena kan lebih besar, lebih banyak gitu yang lihatin. Iya, betul. Mungkin nanti dibuat project di mana kelompok kecil dulu, nanti ada yang misalnya presentasi di kelompok itu. Mungkin bisa salah satu anak yang pasif itu bisa dijadikan peran pentingnya Bu Rela ya. Seperti ketua kelompok atau mungkin yang bertanggung jawab dari kelompoknya tersebut. Seperti itu. Baik, Bu Rela, apakah ada rencana tindak lanjut untuk pembelajaran kedepannya? Mungkin ya tadi ya yang kebersihan kelas itu nanti lebih lebih disiplin lagi gitu kan anak, terus mungkin lebih ke pembelajaran lebih kreatif lagi supaya anak-anak tuh lebih berani lagi, lebih kompak lagi. Baik, terima kasih ya Bu Rela ya. Saya simpulkan ketika memang pembelajaran Bu Rela itu aspek yang dikembangkan itu ada budaya positif. Saya perhatikan betul mengingatkan kembali kesepakatan kelas ya Bu Rela ya. Terus diferensiasinya juga Bu Rela menggunakan diferensiasi proses ya sesuai dengan kesiapan belajar anak ya. Kemarin juga sempat bawa alat peraga misalnya. Yang cobek ya. Iya, karena lagi menjelaskan tentang prasejarah iya, zaman batu. Jadi saya bawa cobek supaya memang terlihat gitu sama anak-anak. Iya, biar lebih pahamnya Iya, anak-anaknya selain ya. gambar-gambar lewat slide gitu ya. Iya. Video, jadi saya bawa langsung ini nih dari batu. Iya, betul. Bagus Bu Rela, mudah-mudahan terus inovatif ya Bu Rela ya pembelajarannya ya. Terus yang terakhir juga aspek yang dinilai itu dari KSE-nya ya, sosial emosionalnya ya. Yang saya perhatikan itu Bu Rela sebelum mulai pembelajaran itu mengabsen anak-anak, kemudian menanyakan siapa yang tidak hadir, mendoakan dengan anak-anak untuk teman-teman yang sakit ya Bu Rela ya itu. Kemudian ada ice breaking-nya juga ya Bu Rela ya. Jadi biar anak-anak yang ngantuk itu tergugah gitu ya buat bergerak. Terutama kelas 7 itu memang anak-anaknya sangat kinestetik ya Bu Rela. Iya, yang laki-laki ya. Iya, benar. Laki-laki kinestetik. Jadi memang kalau diajak explaining yang laki-laki memang yang lebih bersemangat. Iya, yang saya paling suka itu Bu Rela ketika Bu Rela itu metodenya yang teka-teki silang. Antusias ya Bu Rela ya. Supaya mereka bergerak kan. Iya betul. Nah itu berarti Ibu sudah memfasilitasi anak-anak yang kinestetik juga ya. Nah iya baik Bu Rela, terima kasih ya Bu Rela ya. Sama-sama. Wah terima kasih, saya sangat memuaskan nih mengobservasi kelasnya Bu Rela. Mudah-mudahan ini juga jadi pembelajaran sendiri untuk saya ya ke depannya ya Bu Rela ya. Baik, terima kasih Bu Rela. Ada yang ditanyakan mungkin? Ada yang perlu diperjelas lagi? Sudah cukup. Sudah selesai. Terima kasih ya Bu Rela ya. Iya, sama-sama. Baik, assalamualaikum Bu Rela.